Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Babang Sugiharto SPD. Saya dari Madrasah Sanawiyah Mambail Futuh, Beji Jenuh Tuban. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran biologi akan menyampaikan materi biologi tentang plantae atau yang bisa kita sebut tumbuhan. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung beralih ke materi. Oke, kita akan bahas Kingdom Plantae atau bisa kita sebut kerajaan tumbuhan. Apa itu kerajaan tumbuhan? Nah, kerajaan tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan berklorofil. Nah, nanti kita akan bahas mulai dari cirinya dan klasifikasinya. Oke, kita bahas dari cirinya. Ciri yang pertama yakni eukariotik. Yang kedua multiseluler. Yang ketiga mempunyai dinding sel. Yang keempat klorofil. Kita bahas mulai yang pertama, eukariotik. Apa itu eukariotik? Eukariotik adalah organisme yang sudah mempunyai membran inti dan bagiannya. Yang kedua, multiseluler adalah organisme yang terdiri dari beberapa sel atau sudah memiliki beberapa sel dalam organisme tersebut. Yang ketiga, mempunyai dinding sel. Nah, ini yang menjadi ciri khas tumbuhan. Dia terdiri dari dinding sel atau selnya memiliki dinding sel. Yang keempat, klorofil. Nah, atau zat yang memberikan warna hijau. Sehingga tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri. Nah, setelah ciri kita bahas, kita lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi pada Kingdom Plantae atau tumbuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, tumbuhan lumut atau dalam bahasa ilmiahnya Bryophyta. Yang kedua, tumbuhan paku atau dalam bahasa ilmiahnya Pteridophyta. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau dalam bahasa ilmiahnya Spermatophyta. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Bertepatan, saya juga berada di lokasi Mangrove Center Tuban yang juga menyimpan berbagai macam varietas, jenis, dan banyak lagi tumbuhan yang insya Allah akan kita ambilkan sampelnya lebih jelas lagi. Yang pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta. Apa itu Bryophyta? Ciri-cirinya apa Bryophyta? Dan jenisnya ada apa saja Bryophyta? Bryophyta atau tumbuhan lumut itu adalah kumpulan beberapa organisme yang hidup di daerah lembab yang bersifat satu, mikroskopik. Yang kedua, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan belum memiliki pembuluh pengangkut, xilem, dan phloem. Nah, itu bisa kita ketahui cirinya. Yang pertama, yakni bersifat makroskopik, tumbuhan kecil. Yang kedua, akar, batang, daun tidak sejati. Yang ketiga, yakni belum memiliki pembuluh pengangkut, yakni xilem dan phloem. Nah, dari ciri ini kita ketahui nanti jenisnya, ya. Jenis yang pertama itu ada
tumbuhan lumut hati atau dalam bahasa ilmiahnya Hepaticopsida. Yang kedua tumbuhan lumut tanduk atau dalam bahasa ilmiahnya Anthocercopsida. Yang ketiga ada tumbuhan lumut daun, tumbuhan lumut daun atau dalam bahasa ilmiahnya Bryopsida. Nah, dari ketiga ini, lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun, yang paling banyak kita jumpai dalam lingkungan sekitar kita itu ada di lumut daun. Atau bahkan di rumah teman-teman semua itu ada lumut daun atau Bryopsida. Nah, dari ketiga ini juga memiliki banyak manfaat, terutama dalam ekosistem kita, yakni bisa menjaga kestabilan ekosistem. Yang pertama yaitu untuk menyeimbangkan antara ekosistem di daerah kelembapan. Yang kedua, mampu menstabilkan atau menjaga lahan supaya tidak erosi. Nah, itu beberapa manfaat dari tumbuhan lumut. Tetapi masih banyak lagi manfaat-manfaat yang sebetulnya belum kita bahas secara detail. Nah, ini menjadi catatan kita untuk selalu menjaga lingkungan supaya tetap berkelanjutan dan ekosistem berjalan dengan baik. Yang kedua, yakni tumbuhan paku atau dalam bahasa ilmiahnya Pteridophyta. Apa itu tumbuhan paku? Jenisnya ada apa saja? Mulai yang pertama, tumbuhan paku adalah organisme yang sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati. Yang kedua, sudah memiliki pembuluh pengangkut, xilem dan phloem. Nah, yang ketiga yakni berkembang biak dengan cara spora. Untuk jenisnya, ada apa saja jenisnya? Yang pertama, yakni ada paku purba atau dalam bahasa ilmiahnya Psilopsida. Yang kedua, yakni paku kawat. Nah, ini jangan ada salah paham di antara kita. Bukan paku kawat yang seperti ini. Nah, ini memang kawat, tapi bukan tumbuhan paku kawat. Jadi tidak masuk di pembahasan materi kita. Yang ketiga, yakni paku ekor kuda. Nah, ini lucu lagi. Jangan salah paham. Dibayangkan ekor kuda yang jalan kayak gitu, bukan. Tapi ini tumbuhan dengan nama paku ekor kuda. Atau nama ilmiahnya Sphenopsida. Yang keempat, yakni paku sejati. Nah, atau dalam bahasa ilmiahnya Pteriopsida. Dari keempat ini, paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati yang paling banyak kita jumpai dan spesiesnya yang tertinggi atau banyak itu ada di paku sejati. Bahkan di lingkungan kita, di rumah kita itu ada beberapa jenis paku sejati. Nah, kira-kira apa saja manfaat dari tumbuhan paku ini? Nah, tumbuhan paku tidak lain juga sebagai seimbang atau penyeimbang ekosistem kita, yakni menjaga lingkungan kita supaya kelembapan tetap terjaga dan tidak naik turun. Terus yang kedua, bisa menjadi tanaman hias di rumah kita, bisa memperindah, menyejukkan tanaman kita, dan lain-lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ini adalah tumbuhan berbiji atau nama ilmiahnya Spermatophyta. Apa itu Spermatophyta? Apa ciri-cirinya? Dan pembagiannya ada apa saja? Spermatophyta atau tumbuhan berbiji itu adalah tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati, memiliki bunga yang sejati, dan
menghasilkan biji. Nah, ini yang membedakan dengan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku di awal ya. Terus ada berapa bagian tumbuhan berbiji ini? Berdasarkan kelasnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau nama ilmiahnya Gymnospermae. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae. Ini ciri-cirinya satu, memiliki bunga yang sejati. Dua, akarnya serabut, meskipun ada juga akar yang tunjang. Yang ketiga, jenis kelaminnya dalam satu induk atau satu pohon ini berbeda, tidak menjadi satu. Atau dalam kata lain, jenis kelaminnya terpisah antara betina dengan yang jantan. Nah, contohnya apa? Contohnya salah satunya paling mudah kita ketahui ada pohon pinus, terus cemara dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Cirinya apa? Yang pertama, memiliki bunga sejati. Yang kedua, memiliki biji yang ditutup oleh bakal buah. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui kelasnya tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Kita mengetahui untuk yang berbiji tertutup ini pembagiannya ada dua, dikotil dan monokotil. Apa itu dikotil? Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berbelah dua. Ciri-cirinya yang pertama adalah bijinya berbelah dua. Yang kedua, akarnya umum atau perakarannya itu adalah tunggang. Yang ketiga, daunnya biasanya menyirip atau menjari. Nah, ini yang membedakan atau ciri khusus pada dikotil. Yang kedua, monokotil. Apa itu monokotil? Berbiji tunggal. Ciri-cirinya yang pertama, bijinya tidak terbelah atau dia hanya biji tunggal. Yang kedua, perakaran serabut. Yang ketiga, untuk bentuk daunnya bisa kita jumpai sejajar. Dari kedua ini ya, dikotil dan monokotil ini contohnya banyak sekali. Banyak kita jumpai di lingkungan kita. Seperti yang dikotil, contohnya ada mangga, ada kacang, ada apel dan lain sebagainya. Sedangkan yang monokotil, jagung, padi, dan lain-lain. Nah, dari pembahasan kita yang dari awal, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji, itu semuanya bermanfaat buat kita. Demikian penjelasan materi tentang Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan dibagikan ke teman-teman. Sekian dari saya, Bambang Sugiharto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.